Timnas Indonesia mendapat kabar baik dan buruk. Apa saja kabar yang menerpa timnas? Akan dikupas tuntas Pawarta Bola. Kurang puas dengan striker yang ada sekarang, PSSI mendatangkan pemain baru. Siapakah dia? Okay, President. What was the idea? Building football is cannot be start. Pemain keturunan Indonesia, Dean Zandbergen, mengaku sudah dikontak pihak PSSI belum lama ini. Akankah dia segera diproses untuk bisa membela timnas Indonesia? Kabar Dean Zandbergen yang sudah dihubungi pihak PSSI ini disampaikan Yusa Nugraha di channel YouTube pribadinya. Dia ungkap pendekatan PSSI kepada Dean Zandbergen. Ya, Dean Zandbergen mengaku sudah dihubungi PSSI. Kontak itu dilakukan belum lama ini, tepatnya kurang dari sebulan. Dia, Dean Zandbergen, pure penyerang, pure striker. Tinggi badannya juga cukup oke, cukup bagus. Lebih dari 180 cm atau 180 cm ke atas. Ucap Yusa Nugraha dalam channel YouTube pribadinya saat mengungkap percakapannya dengan Dean Zandbergen, dikutip Minggu, 20 April 2025. Dan ya, aku mendapatkan kabar yang cukup menarik, dan ini kabar yang bagus juga. Dari Dean ini cerita bahwa beberapa waktu yang lalu, belum lama, dia komunikasi bersama staf PSSI yang sekarang. Staf PSSI yang saat ini, lanjutnya. Setelah itu aku menanyakan ke dia, nah kamu bilang belum lama ini, beberapa waktu yang lalu kamu kontak, komunikasi dengan PSSI? Dean bilang bahwa iya, belum lama ini, belum sebulan yang lalu dia ada komunikasi dengan PSSI, dengan Fardi, jelas Yusa. Lantas, menarik menilik lebih jauh soal siapa sosok Dean Zandbergen. Pemain berposisi striker atau penyerang ini kini memperkuat klub sepak bola Belanda, yakni VV Venlo. Klub itu bermain di Eerste Divisie atau Liga Kaste kedua Belanda pada musim 2024 hingga 2025 ini. Kini, klub tersebut pun menduduki urutan ke-14 di klasemen sementara dengan 38 poin. VV Venlo pun bukan klub pertama bagi Dean Zandbergen. Striker berusia 23 tahun itu sudah malang melintang membela sejumlah klub, termasuk Sparta Rotterdam, Jong Sparta, hingga Dordrecht. Bersama VV Venlo, Dean Zandbergen sudah bermain di 6 laga musim ini dengan catatan 1 assist. Dia baru pindah ke VV Venlo dari FC Dordrecht sendiri pada 4 Februari 2025. Posisi bermain Zandbergen pun cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia. Skuad Garuda diketahui membutuhkan striker yang bisa diandalkan jadi mesin gol. Dean Zandbergen pun memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek. Tak ayal, sosoknya bisa dinaturalisasi. Kini, menarik menantikan kelanjutan karir Zandbergen. Akankah dia segera dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia? Menarik untuk diikuti berita mengenai dirinya. Gawat, badai cedera menerpa skuad timnas Indonesia jelang 2 laga sisa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Simak video ini sampai selesai agar kamu tahu siapa saja pemain yang cedera. Badai cedera menerpa skuad timnas Indonesia dan ditambah 2 pemain dipastikan absen jelang 2 laga sisa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar buruk pertama datang dari Kevin Dix untuk timnas Indonesia jelang pertandingan melawan China dan Jepang pada Juni 2025. Pasalnya, Kevin Dix mengalami cedera parah.
Bek keturunan Maluku itu diprediksi akan absen sampai akhir musim 2024-2025. Tentu saja cedera ini bukan hanya merugikan timnas Indonesia, tetapi juga FC Copenhagen. Kabar cederanya Kevin Dix awalnya diinformasikan oleh salah satu media Denmark, Copenhagen Sunday. Dalam keterangannya di aplikasi X, Copenhagen Sunday mendapatkan informasi langsung dari pelatih FC Copenhagen, Jacob Nyastrup. Jacob Nyastrup menyampaikan bahwa ada dua pemainnya yang akan absen hingga akhir musim, yakni Kevin Dix dan Birger Meling. Kevin Dix dan Birger Meling mengalami cedera hingga akhir musim. Tentu saja ini pesan yang sangat mengecewakan yang disampaikan oleh pelatih Jacob Nyastrup. FC Copenhagen juga sudah menuliskan pernyataan ini di website resminya, sekaligus melaporkan pemain-pemain yang akan bermain pekan ini. Tulis Copenhagen Sunday, Minggu, 20 April 2025. Kabar buruk kedua datang dari Ragnar Oratmangoen. Pemain 27 tahun tersebut sudah absen selama 5 laga bersama FCV Dender. Pemain depan timnas Indonesia tersebut tengah berjuang sembuh dari virus yang menyerang tubuhnya. Lini tengah kami sangat lengkap, persaingannya sangat ketat, ujar Vincent Eufrard dilansir bolasport.com dari laman resmi milik klub, soal pernyataan resmi sebelum berjumpa Ohlaufen, Jumat, 17 April 2025. Pilihan pemain untuk melawan Standard kini juga tersedia. Ragnar Oratmangoen belum fit, dia sedang berjuang melawan virus, lanjutnya. Kabar buruk terbaru juga datang pada pekan ini dari kasta kedua Liga Belgia. Bek timnas Indonesia, Shane Patinama masih mengalami cedera dan absen dalam beberapa laga terakhir. Shane Patinama mengalami cedera ringan dan laman resmi klub tidak memberi kepastian kapan dia bakal kembali merumput. Kabar buruk selanjutnya untuk timnas Indonesia datang dari Go Ahead Eagles. Saat itu, Dean James membela Go Ahead Eagles saat menghadapi FC Utrecht di De Adelaarshorst dalam lanjutan pekan ke-28 Liga Belanda, Eredivisie, Minggu, 6 April 2025. Dean James diganti pada menit ke-64 karena cedera hamstring. Belum diketahui kapan Dean James bakal kembali tampil bersama Go Ahead Eagles. Ditambah lagi saat ini, sudah ada dua pemain yang dipastikan absen membela timnas Indonesia saat jumpa Cina. Dua pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand dan Martin Paes. Keduanya absen karena akumulasi kartu kuning. Sekian, jangan lupa like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berita bola dari Mimin. Terima kasih.